Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengakses fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu akses Scopus. Jadi teman-teman, sepanjang Anda akses menggunakan WiFi UMY dan login dengan menggunakan alamat email resmi Universitas UMY, maka Anda bisa mengakses Scopus. Apa sebenarnya Scopus? Scopus itu adalah sebuah database dari publikasi ilmiah yang dikelola oleh perusahaan database riset Elsevier. Nah, Scopus ini banyak digunakan sebagai rujukan dalam kita melakukan kajian-kajian terhadap berbagai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di berbagai bidang. Salah satunya tentu saja bidang ilmu komunikasi. Bagaimana mengakses Scopus? Mari kita mulai. Jadi, yang harus dilakukan oleh teman-teman pertama adalah teman-teman bisa mengakses pada alamat scopus.com. Scopus.com, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Nah, sebaiknya teman-teman Anda memilih menggunakan browser selain Safari. Misalnya Anda pengguna Mac, lebih baik menggunakan Google Chrome. Nah, bagaimana kita melakukannya? Ada kotak di atas ini, ada box di atas ini, Anda masukkan kata kunci. Misalnya Anda ingin melakukan penelitian tentang etika komunikasi, maka akan ada dua kata yang digunakan, komunikasi dan etika. Kalau satu kotak ini menggunakan dua kata, lebih baik digunakan tanda bintang di awal dan di akhir. Jadi tinggal dimasukkan. Kita juga bisa milih di sini and or and not. Di sini kita akan menggunakan menu N. Nah, kita tinggal search. Tapi bayangkan ada 30.000 dokumen. Ada 30.000 dokumen. Mari kita melakukan pembatasan. Pembatasan pertama adalah misalnya kita mencari yang 10 tahun terakhir. Maka kita masukkan 2013 sampai 2023. Kita klik tanda panah di sampingnya. Oke. Nah, ada 14.000 dokumen. Kita fokusnya di etika komunikasi. Maka kita bisa melakukan limitasi, misalnya kita melimitasi pada pada menu di sini. Nah, ini limitasinya. Social Science, Art and Humanities itu mungkin berkaitan dengan kita. Kita juga bisa melakukan limitasi berkaitan tentang jenis dokumen. Misalnya kita hanya menggunakan artikel jurnal. Kemudian bahasa, karena kita sanggupnya hanya bahasa Inggris misalnya, maka Anda tinggal mengklik ini, kemudian kita klik limit. Nah, maka ketemu 3.405 dokumen. Nah, kita tinggal view at publisher, kita tinggal view at publisher, maka akan ketemu artikel jurnalnya dan teman-teman bisa mendownload artikel jurnalnya di masing-masing jurnal. Ini. Nah, hal lain yang bisa dilakukan adalah kita bisa melakukan analitik. Manfaatkan menu yang atas ini, analisis result. Jadi, dalam 10 tahun terakhir ada 3.405 dokumen penelitian dalam format artikel jurnal dalam berbahasa Inggris di bidang social science dan art and humanities. Kemudian kita analisis lebih detail. Nah, dokumen selama setiap tahun itu akan tertunjukkan di sini. 2013 ada 258 dokumen, apalagi tahun 2020 ada 339 dokumen artikel tentang etika komunikasi. Kemudian jurnal-jurnal yang mengangkat akan ketemu di sini. Ada 5 jurnal, Anda bisa nambahi di sini. Nambah lagi 7 jurnal, 8 jurnal, dan seterusnya. Kemudian para penulis, Anda akan menemukan nama-namanya. Anda bisa nambahi juga kalau ingin menambah datanya. Oke.
Anda ingin melihat sumber afiliasi penulis dari universitas mana saja, Anda bisa lihat di sini. Oke. Nah, demikian juga teman-teman bisa melihat asal negara penulis, kemudian subjek dan sebagainya. Ini berdasarkan subjeknya dengan kata kunci etika komunikasi. Nah, saya kembali ke sebelumnya. Dari dokumen ini Anda bisa klik, Anda bisa klik, Anda bisa klik, dan kemudian dari sini teman-teman akan menemukan artikel-artikelnya. Oke, misalnya kita klik di sini, memes to end, nah, kita tinggal mendownload artikelnya. Demikian pembahasan sekilas tentang bagaimana memanfaatkan akses Scopus di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga bermanfaat.